Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, terdiri dari saya, Alveni Dewi Safitri, dan Rizky Herul Ihwan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang persamaan elips. Perhatikan pada gambar kurva elips ini. Elips dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik, misalnya di titik P dengan X, Y, di mana jumlah jarak setiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan anggota himpunan tersebut adalah tetap. Titik tertentu itu disebut dengan titik fokus atau API, yaitu F1 dan F2. Dan himpunan semua titik P itu membentuk kurva elips dan persamaannya yang disebut dengan persamaan elips. Unsur-unsur dari kurva elips di sampingnya itu yang pertama ada titik P dengan X, Y adalah titik sembarang pada elips sehingga berlaku F1P ditambah F2P sama dengan 2A. Yang kedua ada titik pusat elips di M dengan 0,0. Yang ketiga ada titik fokus elips di F1 dengan min C,0 dan F2 dengan C,0. Yang keempat ada sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor ialah sumbu yang melalui titik fokus F1 dan F2. Panjang dari sumbu mayor ialah 2A. Pada gambar kurva ini, yang menjadi sumbu mayor ialah garis AB. Sedangkan sumbu minor ialah sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Panjang dari sumbu minor ialah 2B. Pada gambar kurva elips ini, yang menjadi sumbu minor ialah garis CD. Yang kelima ada sumbu utama atau transverse axis, ialah sumbu simetri yang melalui titik fokus F1 dan F2. Yang menjadi sumbu utama ialah sumbu X. Sedangkan sumbu sekawan atau conjugate axis itu ialah sumbu simetri yang tegak lurus sumbu utamanya. Yang menjadi sumbu sekawannya ialah sumbu Y. Yang ketujuh ada titik puncak elips. Titik puncak elips itu ada A di min A,0 dan B di A,0. Itu merupakan titik potong elips dengan sumbu mayor. Sedangkan titik C dengan 0, min B dan titik D dengan 0, B ialah titik potong elips dengan sumbu minor. Yang kedelapan adalah latus rectum. Latus rectum ialah garis melalui titik fokus yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Garis KL dan garis MN merupakan garis latus rectumnya, di mana masing-masing memotong elips di titik K, L, M, dan N. Panjang latus rectum sendiri ialah panjang KL sama dengan MN dengan 2B kuadrat per A. Dengan koordinat titik K-nya itu yaitu min C, B kuadrat per A. Titik L dengan min C, min B kuadrat per A. Titik M dengan C, B kuadrat per A. Dan titik N dengan C, min B kuadrat per A. Yang kesembilan ada hubungan antara A, B, dan C itu berlaku Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C dengan segitiga DMF2. Yang ke-10 ada eksentrisitas. Eksentrisitas ialah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu mayor, yaitu E sama dengan C per A. Yang ke-11 ada direktris. Direktris ialah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor yang berada di luar elips yang ditunjukkan oleh garis H dan garis G. Persamaan direktris masing-masing, garis G ialah X sama dengan min A kuadrat per C dan garis H ialah X sama dengan A kuadrat per C. Dari gambar kurva elips ini didapati persamaan elipsnya yaitu berupa X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips dan unsur-unsurnya. Sesuai dengan sumbu mayor dan titik pusatnya,
dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada persamaan elips dengan sumbu mayor sejajar sumbu X dan titik pusatnya itu di M dengan 0,0 yang sudah sebelumnya kita bahas tadi. Dan yang kedua ada persamaan elips dengan sumbu mayor sejajar sumbu Y dan titiknya itu di pusat, titik pusatnya itu di M dengan 0,0. Yang ketiga ada persamaan elips dengan sumbu mayor sejajar sumbu X dan titik pusatnya itu di M dengan P, Q. Dan yang terakhir ada persamaan elips dengan sumbu mayor sejajar sumbu Y dan titik pusatnya itu berada di titik M dengan P, Q. Yang akan kita bahas yang kedua ada persamaan elips dengan sumbu mayor sejajar sumbu Y dan titik pusatnya itu berada di titik M dengan 0,0. Dari gambar kurva di samping, kita mendapatkan persamaan elipsnya itu berupa X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya yaitu berupa titik pusat di titik M dengan 0,0, titik fokusnya F1-nya dengan 0, min C, dan titik fokus yang keduanya itu 0, C. Titik puncaknya itu ada titik A di 0, min A, dan di titik B dengan 0, A, di titik C dengan min B, 0, dan di titik D dengan B, 0. Panjang sumbu mayornya di sini ialah yang ini, yaitu 2A, dan sumbu minor itu yang ini, yaitu 2B. Panjang latus rektumnya itu 2B kuadrat per A. Panjang eksentrisitasnya itu E sama dengan C per A. Dan persamaan direktrisnya itu berupa Y sama dengan min A kuadrat per C. Dan Y sama dengan A kuadrat per C. Yang menjadi sumbu utamanya itu adalah di sini sumbu Y dan sumbu sekawannya itu sumbu X. Yang ketiga ada persamaan elips dengan sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X dan titik pusatnya itu di titik M dengan P, Q. Dari kurva di samping, kita mendapatkan persamaan elipsnya itu berupa X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsur yang didapatnya itu titik pusat dengan M dengan P, Q, titik fokusnya itu F1 dengan P min C, Q, F2-nya dengan P tambah C, Q. Titik puncaknya itu ada titik A dengan P min A, Q, titik B dengan P plus A, Q, titik C dengan P, Q min B, dan titik D dengan P, Q plus B. Panjang dari sumbu mayornya ialah 2A yang ini, sumbu mayor. Sedangkan sumbu minornya itu yang ini, yaitu 2B panjangnya. Panjang latus rektumnya itu ialah 2B kuadrat per A. Eksentrisitasnya itu ialah E sama dengan C per A. Dan persamaan direktrisnya itu ialah Y sama dengan min A kuadrat per C ditambah P dan Y sama dengan A kuadrat per C ditambah P. Dan yang terakhir ada persamaan elips dengan sumbu mayor yang sejajar sumbu Y dan titik pusatnya itu di M dengan P, Q. Dari gambar kurva elips ini didapati persamaan elipsnya itu berupa X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya itu berupa titik pusat di M dengan P, Q. Titik fokusnya itu F1-nya dengan P, Q min C dan F2-nya dengan P, Q dan C. Dan yang ketiga ada titik puncaknya itu A dengan P, Q
Q min A, yang B dengan P, Q ditambah A, yang C-nya dengan P min B, Q, dan D-nya dengan P ditambah B, Q. Panjang sumbu mayornya itu ialah ini 2A dan sumbu minornya ialah 2B. Yang terus panjang latus rektumnya ialah 2B kuadrat per A. Eksentrisitasnya itu adalah E sama dengan C per A. Dan persamaan direktrisnya ialah Y sama dengan min A kuadrat per C ditambah Q. Dan Y sama dengan A kuadrat per C ditambah Q. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu menggambar sketsa elips. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menggambar sketsa elips yaitu 1. Tentukan koordinat pusat. 2. Tentukan koordinat puncak. Yang ketiga, tentukan sumbu simetri. Yang keempat, tentukan koordinat beberapa titik bantu. Dan yang terakhir, buat sketsa elips. Baiklah, di sini ada contoh soal. Tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, panjang latus rektum, persamaan direktris, dan nilai eksentrinitasnya dari persamaan elips berikut ini. Yang A, X kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 16. Dan yang B, 9X kuadrat plus 16Y kuadrat plus 36X min 32Y min 92 sama dengan 0. Baiklah, di sini kita akan membahas untuk yang nomor A ya. Menentukan nilai A, B, dan C terlebih dahulu. A kuadrat 25, A sama dengan 5. B kuadrat 16, B sama dengan 4. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 25 sama dengan 16 plus C kuadrat. Dan hasil dari C kuadrat yaitu 9 kuadrat, maka nilai C adalah 3. Karena A di bawah X, sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X, sehingga persamaan yang dipakai yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menentukan unsur-unsurnya. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A, maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Panjang sumbu minor 2B, 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu panjang latus rektum 2B kuadrat per A, 2 dikali 4 kuadrat per 5, maka hasilnya 32 per 5. Sedangkan eksentrinitasnya E sama dengan C per A, maka 3 per 5. Lalu di sini persamaan direktrisnya X sama dengan min A kuadrat per C. Maka X-nya min 25 per 3 atau X sama dengan A kuadrat per C sama dengan 25 per 3. Sehingga persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan min 25 per 3 atau 25 per 3. Titik pusatnya M, P,4 sama dengan 0,0. Titik fokus sejajar sumbu X atau sumbu mayor, X-nya berubah dengan C sama dengan 3. Maka F1-nya min 3,0 dan F2-nya 3,0. Titik puncak sejajar dengan sumbu X, X-nya berubah dengan A sama dengan 5. Maka A-nya min 5,0 dan B-nya 5,0. Titik puncak sejajar dengan sumbu Y atau sumbu minor, Y-nya berubah dengan B sama dengan 4, maka C sama dengan 0,-4 dan D sama dengan 0,4. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan 1B. Ubahlah persamaan elips dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. 9X kuadrat plus 16Y kuadrat
plus 36x min 32y min 92 sama dengan 0. 9x kuadrat plus 36x plus 16y kuadrat min 32y sama dengan 92. 9 dikali x kuadrat plus 4x tambah 16 dikali y kuadrat min 2y sama dengan 92. 9 x plus 4/2 dikuadratkan min 4/2 dikuadratkan ditambah 16 y min 2/2 dikuadratkan min 2/2 dikuadratkan sama dengan 9. 9x plus 2 kuadrat min 4 plus 16 y min 1 kuadrat min 1 sama dengan 92. Titik puncak sejajar sumbu y-nya berubah dengan b sama dengan 3. Maka nilai c yaitu min 2, min 2. Sedangkan d yaitu min 2,4. Di sini kita akan menghitung persamaan elips dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. 9x plus 2 kuadrat min 36 plus 16y min 1 kuadrat min 16 sama dengan 92. 9x plus 2 kuadrat plus 16y min 1 kuadrat sama dengan 92 plus 36 plus 16. 9x plus 2 kuadrat ditambah 16 y min 1 kuadrat sama dengan 144. Lalu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 144, sehingga 9x plus 2 kuadrat per 144 ditambah 16 y min 1 kuadrat per 144 sama dengan 144 per 144. Maka hasil yang diperoleh yaitu x plus 2 kuadrat per 16 ditambah y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka diperolehlah persamaan elips yaitu x plus 2 kuadrat per 16 ditambah y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan nilai A, B, C, P, dan Q. A kuadrat sama dengan 16, maka nilai A adalah 4. B kuadrat sama dengan 9, maka B sama dengan 3. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. 16 sama dengan 9 plus C kuadrat. C kuadrat sama dengan 7, maka nilai C yaitu akar 7. X min P sama dengan X plus 2, maka nilai P yaitu min 2. Y min Q sama dengan Y min 1, maka nilai Q yaitu 1. Karena A di bawah X, maka sumbu mayornya sejajar dengan sumbu X. Sehingga persamaan yang dipakai yaitu X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menentukan unsur-unsurnya. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A. 2 dikali 4 sama dengan 8. Panjang sumbu minor 2B. 2 dikali 3 sama dengan 6. Panjang latus rektum 2B kuadrat per A. 2 dikali 3 kuadrat per 4 sama dengan 18 per 4 sama dengan 9 per 2. Persamaan direktris X sama dengan min A kuadrat per C plus P sama dengan min 16 per akar 7 plus min 2 sama dengan min 16 akar 7 plus 14 per 7. Atau X sama dengan A kuadrat per C plus P sama dengan 16 per akar 7 ditambah min 2 sama dengan 16 akar 7 min 14 per 7. Sehingga persamaan direktrisnya X sama dengan min 16 akar 7 plus 14 per 7 atau X sama dengan 16 akar 7 min 14 per 7. Titik pusat M, P, Q sama dengan min 2,1. Titik fokus sejajar sumbu X, X-nya berubah dengan C sama dengan akar 7 sama dengan 2,6. Sehingga diperoleh F1 sama dengan
min 4,6,1, F2 0,6,1. Titik puncak sejajar sumbu X, X-nya berubah dengan A sama dengan 4, sehingga A-nya min 6,1 dan B-nya 2,1. Lalu selanjutnya menentukan persamaan elips jika diketahui titik fokus 2,3 dan 6,3 serta panjang sumbu mayor 8. Titik fokus 2,3 dan 6,3 yang berubah X-nya sehingga sumbu mayor sejajar dengan sumbu X dengan persamaan elips X min P kuadrat per A kuadrat plus Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Titik pusat di antara dua titik fokus P, Q sama dengan 2 plus 6 per 2, 3 plus 3 per 2 sama dengan 4,3. Menentukan nilai A dan B. Panjang sumbu mayor 2A sama dengan 8, maka A sama dengan 4. Jarak dua fokus sama dengan 6 min 2 sama dengan 4. 2C sama dengan 4, maka C sama dengan 2. Min A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 16 sama dengan B kuadrat plus 4, maka B kuadrat sama dengan 12. Menentukan persamaan elips X min P kuadrat per A kuadrat plus Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X min 4 kuadrat per 16 plus Y min 3 kuadrat per 12 sama dengan 1. Jadi persamaan elipsnya yaitu X min 4 kuadrat per 16 ditambah Y min 3 kuadrat per 12 sama dengan 1. Lalu soal ketiga yaitu gambarlah sketsa elips X min 3 kuadrat per 100 ditambah Y plus 2 kuadrat per 36 sama dengan 1. Koordinat pusat M 3, min 2. Sumbu simetri garis X sama dengan 3 dan garis Y sama dengan min 2. A kuadrat sama dengan 100 sehingga A sama dengan 10. B kuadrat sama dengan 36 sehingga B sama dengan 36. Titik puncaknya yaitu min 7, min 2, 13, min 2, 3,4 dan 3, min 8. Sketsa elipsnya yaitu X sama dengan 3. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya yang min 7,2, 13,2, 3,4 dan 3, min 8 yaitu titik puncaknya. Sedangkan 3, min 2 yaitu koordinat pusatnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.